Waalaikumsalam. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana ilma la alamtana innaka anta alaimun hakim. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat, serta nikmat waktu luang kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam agenda kajian rutin hari Jumat yang patut kita syukuri bersama. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan pula kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, seorang khalifah, seorang yang kita patut untuk contoh suri teladannya, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini, dan juga mudah-mudahan kita selaku pengikutnya hingga zaman yang mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan isi Kariman Properti Syariah, baik itu melalui online ataupun offline di Aula 2. Pada pagi hari ini masih bisa mengikuti agenda kajian pekanan di isi Kariman Properti Syariah dengan tema pada hari ini yaitu ruang lingkup aktivitas kaum wanita dalam Islam bagian kedua. Di mana sebelumnya ini part sambungan ya, lanjutan dari part pertama kemarin, yang kurang lebihnya pembahasan mengenai bagaimana ataupun pedoman bagi para wanita ya dalam berkehidupan sehari-hari, baik itu di keluarga ataupun di luaran sana, sesuai dengan tuntutan Islam yang mudah-mudahan kita bisa ambil ilmunya dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Al Ustadz Dwi Condro. Saya izin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam kesehatan Ustadz. Amin. Bagaimana kita bisa mulai kajiannya ya Ustadz ya? Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik rekan-rekan semua, untuk memulai kajian kita pagi ini, baik, cek, cek. Cek, cek. Oke, bismillah. Untuk Ustadz Dwi Condro, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan materi seputar aktivitas wanita ya. Kemarin sudah kita jelaskan, sebenarnya laki dan perempuan itu sama. Kenapa? Karena memang ada beban taklif dari Allah yang sama, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi memang ada beban taklif yang khusus untuk perempuan, karena karakternya sebagai perempuan yang tidak dikhususkan untuk laki-laki, dan juga sebaliknya. Ada beban taklif yang khusus untuk laki-laki, tapi tidak diberikan kepada perempuan. Nah, oleh karena itu,
sebenarnya aktivitas wanita itu aktivitas yang normal sebagaimana laki-laki. Oleh karena itu Islam tidak sebagaimana pandangan yang membebaskan sebebas-bebasnya seorang perempuan untuk beraktivitas di luar rumah, tapi juga tidak mengungkung wanita sehingga hanya boleh di rumah, kemudian sama sekali tidak boleh keluar rumah. Oleh karena itu kita tahu aktivitas-aktivitas apa yang dibolehkan oleh wanita, yang dibolehkan Allah untuk wanita, terutama di luar rumah ya, dan apa yang tidak boleh. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa wanita memang punya tugas utama yang sifatnya wajib, tidak boleh diabaikan ya, yaitu sebagai umun dan robatul bait, sebagai ibu dan pengatur rumah. Ini berarti sektor domestik ya. Walaupun seorang wanita juga boleh melakukan aktivitas di luar rumah untuk melakukan kegiatan sebagaimana laki-laki. Wanita boleh berbisnis, wanita boleh melakukan muamalah, wanita boleh berjual beli, wanita boleh sewa menyewa, wanita boleh firkah, wanita juga boleh menjadi pegawai negeri, menjadi pekerja, menjadi buruh. Semuanya boleh selama terikat dengan aturan-aturan seorang wanita ketika berada di luar rumah. Tetapi kemarin juga sudah dibahas, ada kegiatan atau aktivitas atau pekerjaan yang itu tidak diperbolehkan untuk seorang wanita. Nah, kemarin sudah dibahas amal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita atau posisi pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita itu yang berhubungan dengan hukam ya, yang berhubungan dengan kekuasaan. Mulai dari paling tinggi yaitu khalifah, kemudian pembantu khalifah atau muawin, terus yang di bawahnya level gubernur atau wali, di bawahnya lagi level bupati atau amil. Itu adalah posisi-posisi yang bagi wanita diperbolehkan. Intinya, semua yang berkaitan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Bagaimana kalau menjadi qadhi? Nah, kemarin sudah dibahas sebagian. Kalau qadhi itu bukan aktivitas pemerintahan. Sehingga qadhi itu nanti boleh dijabat perempuan. Itu kemarin yang sudah kita bahas. Hari ini kita lanjutkan pembahasan itu berkaitan dengan posisi wanita menjadi qadhi atau istilah sekarang adalah hakim. Nah, selain qadhi atau hakim tidak berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan, dilihat dari faktanya qadhi itu adalah pegawai pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan upah tertentu. Kata ajir atau pekerja pada dasarnya mencakup semua pekerja atas pekerjaan apapun, sebagaimana dinyatakan dalam sejumlah hadis sahih. Jadi kebolehan di dalam ketenaga kerjaan itu bersifat umum. Semua jasa yang hukumnya halal, hukumnya mubah, maka boleh diijarohkan atau boleh diujrohkan. Bahkan mengajar Quran pun boleh diujrohkan. Bagaimana firman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna khaira ma akhadtum alaihi ajron, kata Allah, sesungguhnya upah yang paling layak untuk kalian ambil adalah upah dari mengajarkan kitabullah. Itu dianggap upah yang sangat baik ya. Nah, itu salah satu contoh
ijarah itu memang luas ya. Semua amal, semua pekerjaan yang halal itu boleh diakati ijarah, termasuk mengajar Al-Quran. Termasuk juga menjadi qadhi. Jadi, maka begitu pula seorang qadhi merupakan sang pegawai atau ajir. Harta yang diterima itu dari Baitul Mal atau kas negara. Kalau sekarang istilahnya APBN. Itu adalah upah atau gaji atas pekerjaannya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa seorang qadhi merupakan pembantu khalifah atau muawin dari khalifah. Sehingga qadhi tidak bisa dikaitkan dengan kekuasaan atau pemerintahan yang minggu kemarin sudah kita bahas. Sebab seorang qadhi hanyalah pegawai atau ajir bagi penguasa, bukan pembantu atau muawin bagi penguasa. Memang kalau dalam Islam, penguasa seperti khalifah, muawin, termasuk wali, itu memang tidak digaji. Karena dia itu bukan pegawai. Kalau penguasa itu bukan pegawai. Yang itu memang berbeda dengan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, penguasa itu memang pegawai. Siapa yang mempekerjakan? Yang mempekerjakan adalah rakyat. Makanya disebut kontrak sosial. Jadi mustajirnya atau yang memberi pekerjaan atau juraganya itu rakyat. Kemudian yang menjadi ajirnya, pegawainya, pekerjanya itu adalah presiden, wakil presiden, gubernur. Berarti itu kontrak sosial. Ciri-ciri ijarah itu apa? Ada batas waktunya. Maka seorang presiden, seorang gubernur, bupati itu ada masa jabatannya yaitu 5 tahunan. Tapi kalau dalam Islam, seorang khalifah itu bukan kontrak sosial. Khalifah itu diangkat untuk tugas menjalankan hukum-hukum Allah. Maka untuk keperluan hidupnya dia mendapatkan tunjangan ya, bukan ujroh. Dan seorang khalifah tidak ada batas periode waktu jabatannya. Khalifah ya berlaku seumur hidup selama dia masih ada ujroh, kemampuan untuk mengatur negara. Jadi selama dia sehat, masih berkemampuan atau kudroh, ya dia tidak melengsarkan karena tidak ada batas jabatan. Kenapa? Karena penguasa itu tidak ada batas waktu jabatannya karena dia bukan pekerjanya rakyat. Beda dengan qadhi. Kalau qadhi itu memang pegawai. Jadi berarti ada masa jabatannya. Mungkin ada pensiunnya. Misalnya sampai umur 60 tahun. Jadi qadhi itu bukan pembantu khalifah atau muawin. Karena muawin itu masuk kategori penguasa. Jadi dia tidak digaji tapi mendapatkan tunjangan. Kalau dalam Islam begitu. Nah, tugas qadhi, jadi tugas qadhi itu bukan tugas pemerintahan ya, atau hukam. Tugas qadhi adalah menelaah dan memahami fakta perkara di antara dua belah pihak yang saling bersengketa dan menjelaskan kesesuaian dengan pasal-pasal perundang-undangan. Baik sudah dalam kondisi sudah terdapat hukum-hukum syariat yang telah ditabani atau diadopsi oleh khalifah maupun dalam kondisi belum ada undang-undangnya yang diadopsi oleh khalifah. Maka seorang qadhi itu berhak untuk berijtihad, memutuskan perkara. Walhasil seorang qadhi adalah seorang pegawai yang dipekerjakan dengan imbalan gaji tertentu untuk menjalankan tugas tertentu. Fakta ini berkaitan dengan qadhi biasa dan qadhi hisbah atau qadhi muhtasib. Ada satu lagi yaitu qadhi mazhum. Jadi dalam Islam qadhi dibagi tiga ya. Ada qadhi biasa yang tugasnya di meja pengadilan untuk memutuskan perkara. Ada qadhi hisbah yang tugasnya
ke pasar-pasar ya, untuk menghilangkan apa, kecurangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang atau menghilangkan hak-hak masyarakat. Itu tugas Qadi Hizbah. Nah, yang ketiga Qadi Madzulim. Nah, Qadi Madzulim itu apa? Berkaitan dengan Qadi Madzulim, itu tidak boleh dijabat oleh wanita. Nah, Qadi Madzulim itu apa? Qadi yang tugasnya mengadili penguasa. Kalau sekarang mirip-mirip ya, mirip-mirip PT UN, gitu ya, walaupun tidak sama. Nah, oleh karena itu, karena tugasnya mengadili penguasa, termasuk nanti Madzulim bisa mengadili khalifah. Jadi kalau khalifah itu melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum syariat, terutama yang qot'i, maka rakyat boleh menuntut di depan qadhi madzulim. Jadi tugas qadhi madzulim itu bisa mengadili khalifah, bisa mengadili muawin, bisa mengadili wali, gubernur, bisa mengadili amil atau bupati. Beda dengan qadhi biasa. Kalau qadhi biasa menangani persengketaan misalnya perkara jual beli, perkara sirkah, perkara sewa menyewa, itu di pengadilan. Kalau Qadhi Hizbah tadi ke pasar-pasar. Khusus Qadhi Madzulim ini penguasa. Nah, karena berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan, wanita tidak boleh menjabat. Nah, fakta peradilan madzulim adalah fakta pemerintahan. Dan hadis larangan mengangkat wanita itu dapat diterapkan untuk Qadhi Madzulim. Karena peradilan madzulim bertugas menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat. Baik terdapat seseorang mengadukannya atau tidak. Jadi kalau Qadhi Madzulim melihat ada penyimpangan, tidak ada yang mengadukan, bisa memanggil khalifah atau memanggil hakim, wali atau gubernur. Jadi peradilan madzulim tidak memerlukan adanya pihak yang dituntut, yaitu penguasa. Jika ada seorang yang mengadukan kezaliman kepada Qadhi Madzulim. Tetapi Qadhi Madzulim boleh memanggil seorang penguasa untuk didudukkan di depan sidang dan boleh juga tidak memanggilnya di depan. Jadi boleh didatangi langsung. Sebab topik masalahnya bukanlah pemberitaan hukum tentang suatu perkara, tetapi masalahnya adalah menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Makanya disebut Qadhi Madzulim. Ya, seorang penguasa menetapkan di wilayah kabupatennya misalnya, seorang bupati, dia memungut SPP untuk sekolah negeri ya. Padahal sekolah dalam Islam itu wajib gratis, rumah sakit gratis, tapi bupatinya mengutip SPP termasuk pembayaran untuk rumah sakit. Nah, berarti melakukan tindak kezaliman terhadap rakyatnya. Kalau Qadhi Madzulim melihat praktek seorang bupati seperti itu, langsung dipanggil atau didatangi. Itu tugas Qadhi Madzulim. Jadi yang tergambar dalam masalah peradilan madzulim adalah urusan kekuasaan, urusan riayatus su'un, urusan mengurusi kehidupan rakyat di wilayahnya. Karena itu, karena ini berhubungan dengan kekuasaan, jadi penguasa itu kemungkinan cuma dua, adil atau zolim. Kalau penguasanya tidak adil, berarti dia zolim. Yang dimaksud pemerintahan atau kekuasaan itu riayatus su'unil ummah, layanan kehidupan umat dengan hukum-hukum tertentu. Itu disebut hukam ya, pemerintahan. Karena ini berhubungan dengan kekuasaan, maka Qadhi Madzulim tidak boleh dijabat oleh seorang wanita.
Jadi khusus untuk qadhi madzalim. Sedang qadhi biasa dan qadhi hizbah itu boleh wanita. Berikutnya, bagaimana seorang wanita menjadi anggota majelis umat? Kalau sekarang DPR, MPR ya. Nah, untuk mendudukan ini kita harus paham majelis umat dalam Islam itu beda dengan DPR atau MPR dalam sistem demokrasi. Jadi tinggal satu lagi persoalan, yaitu boleh atau tidak seorang wanita itu duduk menjadi anggota majelis umat atau seperti DPR ya, ketika majelis umat itu ada. Nah, persoalan ini bagi sebagian umat Islam masih belum jelas hukumnya. Mereka menduga wanita tidak boleh menjadi anggota majelis umat atau anggota DPR ya. Dugaan mereka itu sebagai hasil analogian majelis umat di dalam sistem Islam dianalogikan dengan majelis perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat di dalam sistem demokrasi. Padahal yang benar adalah bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara majelis perwakilan Islam dengan majelis perwakilan di dalam sistem demokrasi. Majelis perwakilan dalam sistem demokrasi merupakan bagian hukam, bagian dari pemerintahan. Jadi kalau dalam sistem demokrasi yang disebut penguasa itu presiden, wakil presiden, menteri, termasuk anggota DPR, termasuk DPRD, terus gubernur, bupati, dan seterusnya. Jadi kalau DPR di dalam sistem demokrasi memang hukam, penguasa. Jadi dalam sistem demokrasi, majelis perwakilan memiliki wewenang pemerintahan. Sebab majelis perwakilan inilah yang mengangkat sekaligus menghentikan kepala negara. Jadi mirip qadhi madzalim tadi. Majelis perwakilan yang berwenang memberikan kepercayaan kepada kabinet. Itu kalau parlementer ya. Kalau kita presidensil. Jadi kalau parlementer itu yang membentuk kabinet mulai dari Perdana Menterinya sampai Menteri-Menterinya itu memang DPR-nya. Sekaligus berhak melontarkan mosi tidak percaya sehingga kabinet itu yang dipimpin Perdana Menteri bisa dilengsarkan oleh DPR. Kalau presiden semua kabinet yang angkat presiden, itu hak prerogatif presiden. Kalau sistem parlementer yang mengangkat kabinet mulai Perdana Menteri sampai menteri-menterinya itu adalah DPR. Itu demokrasi parlementer. Pada faktanya majelis perwakilan itu tugasnya 3. 1. Mengawasi atau mengoreksi pemerintah. 2. Membuat undang-undang. 3. Mengangkat dan memberikan penguasa. Nah, nomor 2, 3 inilah yang berhubungan dengan kekuasaan. Karena bisa membuat undang-undang dan bisa menghentikan atau mengangkat seorang penguasa. Majelis perwakilan itu juga jika dilihat dari sisi aktivitas, mengoreksi, mengawasi penguasa memang ini bukan dari hukam. Kalau poin 1 itu nggak ada hubungannya dengan pemerintahan. Tapi kalau dilihat 2 dan 3, membuat undang-undang, mengangkat dan memberhentikan pemimpin, itu bagian dari hukam. Kayak qadhi madzalim tadi, punya kewenangan menghentikan khalifah. Oleh karena itu, fakta majelis perwakilan ini jelas berbeda dengan fakta majelis umat. Kedudukan majelis umat dalam Islam itu tugasnya hanya mengoreksi dan mengawasi penguasa, serta menampakkan ketidaksukaan terhadap urusan yang memang perlu ditampakkan ketidaksukaan itu. Seperti kalau penguasa lalai dalam melakukan riayat hukum. Tadi malah narik SPP atau ada jembatan yang tidak dibangun. Jembatan terus nggak dibangun-bangun. Itu berarti lalai dalam melakukan riayatu su'un. Pelayanan kehidupan rakyat.
atau menganggap sepele penerapan Islam atau berdiam diri tidak melakukan aktivitas mengemban dakwah dan lain-lain. Itu hanya mengawasi dan mengaksi. Akan tetapi majelis umat dalam Islam tidak berhak membuat undang-undang dan tidak berhak mengangkat dan memberhentikan penguasa. Jadi kalau dalam Islam, siapa yang berhak menjadi penguasa yang memilih rakyat, bukan kewenangannya DPR atau MPR. Oleh karena itu, karena majelis umat berbeda dengan majelis perwakilan dalam sistem demokrasi, di dalam Islam wanita boleh menjadi anggota majelis umat. Karena majelis umat dalam Islam bukan bagian dari pemerintahan. Tugas utamanya hanya melakukan koreksi, mengingatkan, mengkritisi penguasa. Seorang wanita tidak boleh menjadi anggota majelis perwakilan dalam DPR, dalam demokrasi, karena merupakan bagian pemerintahan. Ya, termasuk kalau sekarang ya laki-laki juga nggak boleh. Kecuali jika membatasi masuknya ke majelis hanya untuk mengawasi penguasa serta mengemban dakwah. Jadi kalau sekarang mau jadi anggota DPR boleh. Asalkan dia hanya menjalankan tugas mengoreksi saja, mengawasi, mengoreksi penguasa. Tapi kalau nanti pas membuat undang dia harus WO, harus keluar dari sidang. Kalau nggak keluar dia harus melakukan dakwah. Tidak boleh membuat undang-undang kecuali harus yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Undang-undang harus merujuk kepada syariat Islam. Jadi kalau di dalam sidang ngomong gitu, tidak boleh ikut membahas undang-undang buatan manusia sampai ikut voting. Nah, itu tidak boleh. Demikian juga laki-laki sama, tidak boleh menjadi anggota majelis perwakilan. Dalam sistem demokrasi, kalau mau DPR, MPR, untuk fakta sekarang ini boleh asal tugasnya hanya mengawasi dan mengoreksi penguasa atau dia terus-menerus melakukan dakwah. Dia tidak boleh membuat undang-undang yang sumber hukumnya itu dari manusia. Karena meskipun laki-laki boleh memegang urusan pemerintahan, namun hanya pemerintahan yang tunduk dengan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Sedangkan majelis perwakilan merupakan bagian dari pemerintahan menurut ideologi kapitalisme demokrasi. Itu menjadi anggota. Terus bagaimana hak memilih untuk wanita? Keberadaan wanita yang tidak boleh memegang tampuk pemerintahan tidak berarti wanita itu kemudian tidak boleh memilih penguasa. Karena ketidakbolehan memegang tampuk pemerintahan itu dari larangan yang gamblang dari hadis Abu Bakrah kemarin ya. La yufliha kaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan pernah beruntung selamanya bagi kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan pemerintahan itu kepada seorang wanita. Beda dengan memilih. Kalau aktivitas memilih penguasa itu tidak menjadikan wanita menjadi penguasa, melainkan hanya sekedar menetapkan bagi wanita hak memilih orang yang akan memerintah dirinya. Syariat telah membolehkan seorang wanita untuk memilih penguasa atau memilih pria manapun untuk menjalankan tugas pemerintahan. Sebab seorang wanita boleh baiat khalifah. Dalilnya, ini ternyata yang membaiat Rasul tidak hanya laki, tapi juga perempuan. Ini ada dalilnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bayakna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam faqara'ina an la tusrikna billahi say'an. Wanahana an niyahah. Faqobadat imra'atun minna yadaha. Faqalat fulanatun asta'datsni
wa ana uridu an ajziyaha. Walam yakul syai'an fadhahabat summa raja'at. Kami membaik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membacakan kepada kami surat Al-Quran yang artinya bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Dan beliau kemudian melarang kami untuk meratap-ratap. Maka seorang wanita di arah kami tiba-tiba menarik genggaman tangannya. Jadi baiknya itu bersalaman. Dan Rasul bersalaman dengan wanita juga. Kemudian salah seorang wanita itu menarik tangannya lalu dia berkata, seorang wanita telah membahagiakan diriku dan aku ingin nasnya. Beliau tidak mengomentari sedikit pun. Selanjutnya wanita itu pergi. Tapi kemudian hari wanita itu kembali. Baiat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah baiat atas kenabian beliau, tapi baiat untuk mentaati beliau untuk menjadi seorang penguasa. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum wanita berhak membaiat penguasa dan memilihnya. Demikian juga wanita berhak masuk ke majelis umat, karena majelis umat merupakan majelis untuk mengambil dan menyampaikan pendapat. Majelis umat tidak memiliki wewenang pemerintahan, juga tidak wewenang memilih penguasa, kecuali jika umat mewakilkan itu kepadanya. Namun majelis umat tidak berhak menghentikan penguasa dan membuat perundang-undangan. Aktivitas majelis umat seluruhnya berhubungan dengan pendapat atau arok ya pendapat. Tugas dan aktivitas majelis umat adalah untuk menjadi tempat rujukan negara dalam mengambil pendapat tentang aktivitas dalam negeri yang hendak dilaksanakan oleh negara, mengoreksi negara atas aktivitas yang dilakukan baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi tugas utama majelis umat itu adalah mengoreksi, memberi masukan, memberi kritik. Di samping itu majelis umat dengan inisiatifnya sendiri juga bisa memberikan pandangan dalam berbagai urusan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu juga termasuk bagian dari tugas majelis umat adalah memberikan pendapat tentang orang yang dicalonkan untuk menduduki khalifah dan bisa melakukan komplain terhadap wali atau muawin. Semua itu bagian dari aktivitas menyampaikan pendapat. Tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. Semuanya juga termasuk memberikan pandangan, memberi petunjuk suatu aktivitas. Juga termasuk aktivitas majelis umat dalam sifatnya sebagai suro yang tidak terikat bagi khalifah. Jadi hanya memberikan usulan, tapi tidak bersifat mengikat. Boleh bagi khalifah itu mengenai, boleh juga tidak. Untuk diadopsi atau dilegislasi oleh khalifah. Semua itu tetap merupakan pendapat, bukan kegiatan pemerintahan. Walhasil aktivitas majelis umat hanya berkaitan dengan pendapat saja, bukan yang lain. Anggota-anggota majelis umat akan wakil dari masyarakat untuk menyampaikan pendapat, bukan untuk yang lain. Mereka bukan wakil rakyat dalam urusan pemerintahan, baik mengangkat penguasa. Kecuali jika umat mewakilkan, juga bukan wakil umat dalam penguasa. Hingga ketika anggota-anggota majelis menampakkan keluhan atau komplain terhadap para wali muawin sekalipun, wali muamin yang dikomplain tidak serta-merta langsung turun jabatan. Karena yang punya kewenangan mengangkat dan menurunkan itu khalifah. Yang berhak mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat di bawahnya. Mulai dari muawin, wali, amil. Berbeda dengan realita majelis perwakilan. Kabinet berhenti saat itu juga, yaitu sistem parlementer ya. Saat majelis perwakilan melontarkan mosi tidak percaya tanpa tahu adanya pemberhentian kabinet oleh kepala negara. Jadi majelisnya bisa dibubarkan oleh anggota-anggota parlemen. Oleh karena itu, selama anggota majelis umat merupakan wakil dalam hal pendapat saja, maka wanita berhak untuk memberikan pendapatnya
dalam setiap perkara yang menjadi bagian dari wewenang majelis umat. Dia boleh menyampaikan pendapatnya baik sifat politik, ekonomi, perundang-undangan, dan sebagainya. Wanita berhak mewakilkan kepada siapa saja yang dia kehendaki untuk menyampaikan pendapat. Islam telah memberikan hak kepada kaum wanita untuk memberikan pendapat. Sebagaimana hal itu juga diberikan kepada pria tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Terus bagaimana dengan urusan musyawarah dalam Islam? Musyawarah atau syuro dalam Islam itu hak bagi pria maupun wanita tanpa ada diskriminasi. Sebagai firman-Nya, wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan itu. Hum itu kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, bersifat umum. Wa amruhum suro bainahum, dan segala urusan yang mereka lakukan itu dengan bermusyawarah antara mereka. Kalimat dalam dua ayat di atas merupakan kalimat yang bersifat umum, berarti berlaku untuk laki maupun perempuan. Aktivitas amar ma'ruf dan nahi mungkar hukumnya wajib bagi pria maupun wanita tanpa ada perbedaan. Sebagaimana firman Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Siapa saja, man itu bersifat yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya. Nas ini bersifat umum, berarti berlaku untuk pria maupun wanita. Mengoreksi penguasa merupakan kewajiban pria maupun wanita. Demikian pula menyampaikan nasihat kepada penguasa juga berlaku untuk pria maupun wanita. Nabi bersabda, ad-dinun nasihah. Kila liman ya Rasulullah, qala lillahi walirbihi wali ummati al-muslimina wa amatihi. Agama itu adalah nasihat. Ditanya, apa ya Rasul? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk imam kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Ketika Rasul mengucapkan hadis tersebut, beliau tidak membatasi hanya untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk perempuan. Kesimpulannya, selama majelis umat itu hanya menyampaikan pendapat saja, maka wanita boleh menjadi anggota majelis umat. Artinya dia boleh menjadi wakil bagi orang lain, mewakilkan kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat. Alhamdulillah selesai. Sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Dwi Condro atas penyampaian materinya. Alhamdulillah sudah kita simak bersama-sama rekan-rekan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dwi Condro. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk audiens, Bapak Ibu, baik itu di ruang Zoom ataupun di offline di aula, silakan jika ada yang ingin bertanya terkait pembahasan materi tadi yang sudah disampaikan, bisa melalui chat Zoom ataupun raise hand ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ada pertanyaan pertama ya di offline ya, di mana? Silakan Pak, mohon dibantu. Bisa perkenalkan diri dan pertanyaannya silakan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Rudi. Avansat mau tanya ya, terkait masalah perempuan yang dia menjadi salah satu kodi gitu. Dimana ketika kita memiliki teman atau keluarga, di mana dia sebagai seorang perempuan dan dia juga sebagai masuk ke dalam ranah tadi pemerintahan sebagai kodi. Apakah selama dia menjalankan tugas itu, dia dikatakan ya berdosa gitu ya selama dia bertugas, meskipun tugasnya itu baik, menjalankan tugas semestinya gitu. Kita sebagai teman atau keluarga, ya kita sampaikan hukum tersebut. Lantas
setelah dia tahu hukum tersebut, apakah pekerjaan yang dilakukan itu berdosa tadi atau seperti apa? Syukron Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Kalau dia menjadi qadhi atau hakim dalam negara Islam, sistem pemerintahan Islam, hukumnya boleh. Wanita boleh menjadi qadhi. Tapi kalau menjadi qadhi atau hakim dalam sistem pemerintahan yang Islam, hukumnya haram. Karena dia akan memutuskan persengketaan dengan hukum buatan manusia, tidak dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Dan itu juga berlaku untuk laki-laki. Kalau dalam sistem yang tidak Islam, laki-laki menjadi qadhi haram, perempuan menjadi qadhi juga haram. Jadi kalau dalam sistem Islam, laki-laki boleh menjadi qadhi, perempuan boleh menjadi qadhi. Oleh karena itu, kalau ada saudara kita yang menjadi hakim sekarang ini, ya dinasihat saya keluar saja. Karena itu ancamannya berat ya. Ancamannya kalau nggak fasik, dolim, bisa sampai kafir ya. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka fasik atau zolim bahkan kafir. Sampaikan aja ayat itu. Kalau mau apa? Mau sadar ya, alhamdulillah. Kalau enggak, kita sudah gugur kewajiban untuk mengingat saudara-saudara kita. Itu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan masuk di Japri ataupun di Zoom ya. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Terkait dengan materi yang Ustadz sampaikan, khususnya pada pernyataan pemerintah kalau adil maka dikatakan baik, sebaliknya jika tidak adil maka disebut zolim. Apakah ini juga berlaku di dalam perusahaan dalam hal menetapkan aturan dan memutuskan sesuatu perkara? Silakan Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau menjadi penguasa lebih luas ya. Karena penguasa itu punya kewenangan untuk mengatur seluruh rakyatnya dengan hukum-hukum tertentu. Maka yang disebut penguasa yang adil itu kalau mengatur seluruh rakyat, seluruh urusan rakyatnya dengan hukum Islam. Itu adil. Maka sebaik apapun penguasa, kalau mengatur rakyatnya dengan hukum selain Islam, itu disebut zolim. Berdasarkan dalil tadi, alam yahkum bima anzalallah, wa ulaika humuz zolimun. Siapa saja yang tidak mau mengatur atau memutuskan urusan-urusan rakyatnya dengan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang yang zolim. Jadi penguasa itu mengatur semua aspek kehidupan rakyat atau riayatus su'un. Beda dengan pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan itu lebih banyak aturan-aturan administrasi atau istilahnya hukum ja'li ya, atau hukum-hukum idari. Tidak banyak berhubungan dengan aturan-aturan kehidupan. Jadi seorang eh, direktur atau seorang CEO ya, pemilik perusahaan itu tidak bisa mengatur anak buahnya atau karyawan-karyawan seluruh hidupnya, nggak bisa. Dia hanya bisa mengatur ya ketika di dalam perusahaan, misalnya mengatur urusan seragam. Kalau Senin pakai seragam apa, Selasa seragam apa, mengatur jam masuknya apa, jam berapa, pulangnya jam berapa. Aturan itu aturan ja'li, teknis administratif ya. Aturan ja'li atau aturan idari. Aturan ja'li atau idari itu hukum asalnya mubah. Tapi kalau sudah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak memang menjadi wajib. Itu pembahasan materi ketenagakerjaan dalam Islam ya. Ini sudah pernah kita bahas di muamalah. Jadi memang kalau perusahaan tidak bisa seluruh. Sebagaimana seorang penguasa, dia mengatur semuanya. Apakah menyangkut
utang piutang itu diatur. Kalau utang ke lembaga keuangan harus pakai bunga, misalnya kan diatur semua. Terus atur tentang pajak, mengatur tentang sampai pakaian itu diatur. Misalnya menjadi pegawai negeri nggak boleh pakai kerudung. Dulu kan begitu. Semuanya diatur. Aturan tentang eh, perzinaan, pencurian, aturan sanksi kalau mencuri berapa itu penguasa dalam pemerintahan. Kalau di dalam perusahaan nggak bisa, semuanya nggak bisa. Walaupun nanti memang tetap dalam perusahaan itu ada yang terkait dengan hukum-hukum syariat, tapi kebanyakan memang hukum-hukum idari atau ja'li ya. Itu ya, Allah. Cek. Baik, syukran Ustaz atas penyampaian jawabannya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Zoom. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Semisal saya anggota dewan, kalau kita dilarang dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan, sedangkan peraturan yang akan dibuat tidak menguntungkan bagi umat Islam dan masyarakat dalam umumnya, sedangkan peraturan tersebut hanya bisa ditentukan dalam forum tersebut. Pertanyaan saya, kalau kita keluar dari dalam forum tersebut, apakah kita tidak menyalahi amar ma'ruf nahi mungkar? Mohon Ustadz jawabannya. Iya, tugas kalau memang mau masuk jadi anggota dewan, tugasnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan, tidak boleh ikut voting. Nah, kalau kita keluar nggak ikut voting, apa nggak membahayakan atau merugikan umat Islam? Ya, apapun keputusan dari anggota dewan terhadap sebuah aturan, itu semuanya sebenarnya merugikan umat Islam. Karena semua aturan sebaik apapun kalau tidak berasal dari Allah itu tetap merugikan umat Islam. Karena umat Islam memang hidupnya tidak boleh diatur dengan aturan selain Islam. Kita ini hidup tidak boleh diatur dengan aturan selain Islam. Kalau kita diem saja, ya kita berdosa. Jadi hukum asal kita hidup itu harus diatur dengan syariat Islam. Maka untuk merubah itu bukan kita tidak bicara keluar atau WO atau tidaknya di dalam voting. Kalau kita mau melakukan perubahannya dirubah sistemnya. Kan cuma main-main kita keluar atau tidak keluar di dalam voting. Karena itu tidak akan merubah apa-apa. Semuanya pasti merugikan umat. Gitu ya, Allah. Terus, baik, terima kasih. Berarti memang dari sistemnya ya Ustadz ya, yang mungkin kita suarakan untuk perbaikan sistem di negeri ini. Bukan berarti dari hal pertanyaan tadi, kalau misalnya kita tidak menyuarakan, kita tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya dari pertanyaan juga di Zoom oleh Bapak atau Ibu Nur Syahid, Pak Nur Syahid ya. Bagaimana menyikapi seorang hakim yang memutuskan hukuman mati sesuai pasal sesuai dengan kesalahan tapi diintervensi oleh anggota DPR. Kalimatnya, emang kamu wakil Tuhan ya? Kok memutuskan hukuman mati kepada terdakwa? Tafadhol, Ustaz. Nah, ini memang pandangan Barat. Jadi yang dimaksud urusan Tuhan itu urusan nyawa manusia. Jadi yang dimaksud urusan Tuhan itu urusan melahirkan manusia atau mematikan manusia. Sehingga kalau manusia ikut campur dalam urusan kelahiran atau kematian manusia itu dianggap campur tangan urusan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu tidak hanya ngurusi hidup dan mati, tapi semua aturan hidup kita itu diurusi oleh Allah. Jadi seharusnya sadar bahwa semua undang-undang aturan itu harus berasal dari Allah. Manusia tidak boleh membuat undang. Jadi tidak hanya undang-undang yang menyangkut hukuman mati atau tidak. Jadi memang Barat mempersempit bahwa urusan Tuhan itu urusan mencabut nyawa. Padahal urusan Tuhan tidak hanya mencabut nyawa, tapi mengatur semua hidup manusia. Jadi
Allah tidak menginginkan manusia hidup itu diatur oleh aturan buatan manusia. Nggak boleh. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu dihisab oleh Allah dan standar hisabnya itu mengikuti syariat yang sudah diturunkan. Orang seluruh dunia mengatakan bunga itu baik, tapi kalau Allah mengatakan bunga sama dengan riba itu hukumnya haram, pengadilan Allah nanti menghukuminya pakai Al-Quran, bukan pakai pendapat mayoritas manusia. Makanya kalau sampai hidup ini tidak diatur dengan aturan Allah, nanti di akhirat cilaka betul itu. Karena semua yang dilakukan itu ternyata menyimpang dari aturan Allah. Mau sebaik apapun itu, walaupun adil dan mensejahterakan, tapi kalau menyimpang dari aturan Allah tetap dianggap, kalau nggak fasik, zalim ya kafir. Bukan hanya urusan nyawa manusia ya, urusannya Tuhan. Gitu ya Allah. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Jadi sebaik apapun aturan itu, jika memang tidak dari aturan Allah ya, perintah Allah itu memang fasik ya, gitu, salah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Zoom. Izin bertanya Ustadz, kita sebagai rakyat, apa yang harus kita lakukan ketika tahu negara yang kita tempati saat ini tidak menerapkan Islam? Adakah negara di dunia saat ini yang menerapkan Islam? Silakan Ustadz. Yang harus kita lakukan ya kita harus berusaha untuk melakukan perubahan. Tapi perubahan caranya harus benar juga. Tidak boleh melakukan perubahan tapi tetap dengan cara yang salah. Nah, bagaimana kita tahu proses perubahan yang benar ini harus dikaji dalam materi dakwah ya. Kalau ada kesempatan boleh kita mengkaji khusus untuk dakwah sehingga tahu bagaimana langkah-langkah melakukan perubahan. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan langkah dakwah untuk perubahan, ya kita terkena dosa. Diamnya kita terkena dosa. Terus apakah di dunia ini ada negara yang menerapkan Islam secara kafah? Jawabnya tidak ada. Seluruh dunia nggak ada. Kecuali sebagian-sebagian, seperti di Arab itu hanya menerapkan Islam hanya untuk sanksi saja. Kalau mencuri potong tangan, kalau membunuh di kisos, itu hanya sebagian kecil dari syariat Islam. Tapi sistem pemerintahannya kerajaan, itu bukan sistem Islam. Sistem ekonominya kapitalis, buktinya ada perbankan, bukan sistem Islam. Masih ada pajak juga, itu bukan sistem Islam. Dan di seluruh dunia ini memang belum ada negara yang menerapkan sistem Islam secara kafah. Kecuali ya Arab Saudi saja yang masih menerapkan hukum Islam, tapi sebagian kecil itu berkaitan dengan sanksi. Ya. Tapi sistem pemerintahnya, sistem ekonominya, sistem sosial saja itu hanya di Mekah dan Madinah. Coba kalau kita jalan-jalan di Riyadh atau di Jeddah udah kayak Eropa itu. Kita merasa Islami itu kalau di Mekah sama Madinah. Di luar itu sudah kayak Eropa. Buktinya sekarang di Arab biasa ada konser musik. Terbesar di dunia itu malah di Arab. Kemarin di Riyadh itu yang ada tumplek belut 100.000. Nggak ada yang mengalahkan itu. Laki perempuan campur aduk, membuka aurat, menari-nari, penyanyinya setengah telanjang. Ada Jennifer Lopez yang hampir telanjang itu nyanyi-nyanyi di Arab Saudi itu. Apa itu bisa disebut negara Islam? Gitu ya, Allah. Terus, oke baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan jika ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan audiens, baik itu di Zoom ataupun secara online, di offline juga bisa disampaikan, baik itu raise hand ataupun mau di kolom komentar. Oh, silakan. Pak Mustari mau bertanya, silakan.
Baik, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Mas Turi, Ustaz, izin bertanya terkait kodi ya tadi ya. Ada kodi mazolim, kodi hisbah, dan kodi biasa. Yang mana kemudian para kodi tersebut diujroh ya oleh Daulah Islam itu sendiri. Nah pertanyaannya Ustaz, apakah para kodi tersebut selain sebagai kodi yang diujroh dan terikat dengan jam kerja juga, beliau juga mereka juga boleh menjadi pengusaha atau bekerja di tempat lain di luar jam kerja tersebut Ustaz sebagai kodi. Itu aja sih Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jawabannya boleh. Selama di luar jam kerja. Dan itu juga berlaku kalau jadi PNS seperti sekarang ini atau menjadi karyawan tetap ya, pegawai tetap di perusahaan swasta, itu mau nyambi di mana saja boleh, atau mau bisnis di luar jam kerja itu boleh. Dalam Islam juga sama. Dalam Islam juga ada PNS ya, termasuk Qadhi itu PNS, di luar jam kerja boleh pengusaha. Boleh juga kerja di tempat lain juga boleh. Gitu ya, Allah. Baik, terima kasih. Ustadz, silakan dari rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya lagi. Oh, ini dari Ibu Elis ya, Bu Elis Apriani mau bertanya, raise hand. Mungkin silakan Ibu, apakah mau bertanya secara langsung? Maaf, Bu, suaranya kurang jelas ya. Halo, cek, kedengeran nggak, Pak? Ya. Ya, mau bertanya terkait peran perempuan, peran wanita, ketika dia kan tadi tidak boleh masuk di ranah hukam ya, kan? Nah, lalu kalau misalkan dia menjadi pimpinan, tapi berkaitan dengan keahlian, misalkan menjadi dipilih saat ini menjadi ketua Ikatan Dokter Indonesia, misalkan dari segi kemampuan, dan tapi dia seorang perempuan. Nah, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Elis. Jadi kalau perempuan menjadi ketua sebuah organisasi tertentu, itu harus dilihat organisasi itu murni organisasi profesi keahlian atau organisasi itu nanti punya peran ya di dalam hukam ya, di dalam pemerintahan. Nah, ini kembalinya kepada fakta ya. Seperti menjadi anggota ID. Nanti tidak hanya menjadi ketua, tapi menjadi anggota itu juga harus kita lihat. Organisasi itu adalah organisasi yang dibolehkan atau tidak. Kalau organisasi seperti MUI ya, MUI itu organisasi, tapi karena dia berhubungan dengan mengeluarkan fatwa yang sebenarnya fatwa yang dikeluarkan MUI itu tetap endingnya itu musyawarah mufakat dengan voting. Kalau nggak mufakat dengan voting. Berarti itu organisasi yang sebenarnya dimasuki oleh orang Islam pun tidak boleh sebenarnya. Jadi ketuanya maupun jadi anggota tidak boleh. Kalau organisasi itu terkait dengan aktivitas yang memang tidak diperbolehkan. Karena mengeluarkan fatwa dalam Islam tidak boleh dengan cara voting. Kalau voting metode demokrasi, tidak metode Islam. Kalau metode Islam itu fatwa harus dengan ijtihad. Nah, ini juga begitu. ID itu nanti terkait dengan misalnya memberikan rekomendasi terhadap hukum-hukum misalnya. Hukum-hukum di dalam kedokteran. Kalau ada apa, dia juga ikut terlibat dalam pembuatan hukum untuk dimasukkan di dalam draft undang-undang, berarti itu nanti menjadi tidak boleh
menjadi anggota juga tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Tapi kalau organisasinya murni keahlian yang tidak berkaitan dengan kekuasaan, itu ketuanya perempuan boleh, ketuanya laki-laki boleh. Itu sebagaimana di dalam perusahaan itu kan sebuah keorganisasian juga. Maka menjadi direktur perempuan itu boleh. Jadi yang penting dilihat apa organisasinya itu ada unsur yang diharamkan atau tidak. Itu ya, Allah. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan dari audiens apabila ada yang masih ingin ditanyakan. Oke, silakan ada pertanyaan dari Aula ya, Aula 2, Pak Ajis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Aziz Ustadz, izin bertanya. Tadi disampaikan di materi bahwasanya ketika seorang khalifah itu berbuat salah bisa diadili oleh seorang kodi. Nah, pertanyaan saya, kalau seorang kodi itu bersalah, siapa yang mengkoreksi saat dalam konteks ini? Misalkan seperti kasus Tom Lembong itu kan dianggap misalkan tidak tepat putusannya, kemudian dibatalkan oleh seorang bisa dikatakan pemimpin gitu. Apakah itu diperkenankan? Yang kedua, menyambung terkait dengan profesi kodi ya dalam konteks sistem yang sekarang ini, bagaimana jika kodi dalam hukum pengadilan agama begitu, Ustaz? Mohon ini arahnya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang pertama kalau kodi salah itu bagaimana? Jadi di dalam Islam sistem peradilannya beda dengan sistem demokrasi. Kalau dalam Islam itu tidak ada pengadilan banding. Jadi keputusan kodi itu final. Dan kalau kodi sampai memutuskan salah, itu tetap pahalanya 1. Kalau benar pahalanya 2. Asalkan dia benar-benar kodi yang qualified ya. Jadi ini memang tanggung jawab khalifah untuk mengangkat kodi. Jadi kodi itu benar-benar harus qualified. Syukur-syukur dia seorang mujtahid. Jadi seorang mujtahid itu kalau memberikan keputusan salah itu masih berpahala. Jadi memang ada kemungkinan salah, tapi tidak ada banding lagi. Final itu. Itu kalau dalam Islam seperti itu. Terus yang kedua, masalah tadi. Tom Lembong ya, kasus Tom Lembong. Yang kedua, Hakim pengadilan agama. menjadi hakim pengadilan agama. Jadi kalau menjadi hakim pengadilan agama itu pegangannya tetap undang-undang yang sudah dirumuskan oleh DPR. Jadi kedudukannya tidak seperti kodi di dalam Islam. Kalau kodi di dalam Islam itu benar-benar rujukannya itu hasil ijtihad atau hukum-hukum yang memang sudah ditetapkan oleh khalifah, ditabani. Kalau belum ada, dia harus beristihad. Kalau hakim agama itu nggak beda dengan hakim sipil, karena dia pegangannya adalah kitab undang-undang peradilan itu. Apakah kalau sipil ya KUHP atau KUHA per. Kalau dalam Islam juga sudah ada undangannya itu. Nah, oleh karena itu memang kalau pengadilan agama itu nanti sangat terkait dengan apakah undang-undang agama itu benar-benar murni hasil ijtihad atau sebenarnya hanya hasil musyawarah mufakat tadi yang hasilnya dari voting. Karena banyak dari
undang-undang di peradilan agama ini sebenarnya masih banyak yang tidak sesuai dengan Islam. Misalnya yang sering ribut, rame itu masalah ketentuan dalam poligami misalnya. Mengharuskan ada izin istri pertama, mewajibkan itu sebenarnya nggak ada dalilnya. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi masih banyak kodifikasi yang hanya pertimbangan kemaslahatan, bukan benar-benar hasil ijtihad. Jadi memang harus hati-hati, gitu ya Allah. Cukup ya Pak Ajis. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Adi Harlan di Zoom meeting. Ustadz mau bertanya, apakah pemimpin wanita itu tidak boleh dipilih selagi masih ada pemimpin yang kompetennya, pemimpin pria yang kompeten. Nah mungkin ini juga yang jadi isu di sekarang ini ya Ustadz. Baik itu pemimpin wanita dengan pemimpin pria, walaupun termasuk sebaliknya ya Ustadz. Kalau misalnya wanita itu lebih kompeten dari intelektualnya punya ataupun pengalaman, apakah harus pemimpin laki-laki yang tetap dipilih atau mungkin ada statement lain dari Ustadz? Mohon arahannya Ustadz. Iya, kalau dalam pembahasan yang sudah ya, sebenarnya sudah kita bahas ya. Jadi larangan menjadi pemimpin bagi seorang wanita hanya urusannya dengan hukam pemerintahan. Nggak ada hubungannya dengan kompeten atau tidak kompeten. Untuk jabatan pemerintahan, mulai khalifah, muawiyah, ali, amil, itu tidak boleh dijabat wanita, walaupun wanitanya kompeten. Jadi hanya boleh laki-laki, tetapi laki-laki yang kompeten tentu saja sesuai dengan syarat-syarat menjadi khalifah atau menjadi wali dan seterusnya. Tapi selain hukam, wanita boleh menjadi pemimpin. Oleh karena itu, kalau ada wanita yang kompeten, ya mestinya yang dipilih wanita, bukan laki-laki. Gitu ya, Allah. Baik Ustadz, insya Allah jelas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Gesa Jatinangor. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana kita menyikapi keputusan wanita yang menjadi pemimpin maupun kodi di Indonesia? Apakah kita wajib mengikuti keputusannya atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, hukum asal ini dalam kehidupan sekarang ini ya, tidak diatur dengan hukum Islam. Hukum asalnya mengikuti hukum yang tidak berasal dari Islam itu haram hukum. La ta'ali makhluki fi maksiatillah. Jadi kalau apa kita mentaati makhluk tapi hukum-hukumnya tidak berasal dari Allah itu tidak boleh mentaatinya. Kecuali keputusan itu bersifat memaksa. Nah, kita mengikutinya itu dalam kategori terpaksa. Kalau kita dipaksa itu ada rukhsah, ada pemaafan ya, ada keringanan. Walaupun itu hukumnya tidak Islam. Itu berlaku kodinya laki-laki maupun perempuan. Ini nampaknya ada yang meleset ya. Tadi kita membahas kodi itu boleh perempuan. Ini kok kayaknya pembahasannya meleset terus. Tapi itu dalam sistem Islam. Kalau dalam sistem sekarang laki perempuan tetap sama-sama nggak boleh jadi hakim. Gitu ya. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Al-Maladi ya. Ahli hukum dan pembuat undang-undang yang melanggar hukum itu sendiri, siapakah yang wajib mengadilinya? Silakan. Ya ini harus jelas di dalam sistem apa dulu. Kalau dalam sistem Islam itu hierarkinya sudah jelas ya. Tadi sudah disinggung. Kalau dalam sistem sekarang ya semuanya tidak jelas. Nggak ada istilah benar salah karena semuanya tidak benar ya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Silakan ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada pertanyaan masuk Ustadz lewat Japri. Mungkin ini pembahasan yang pekan lalu ya, di luar dari ini, tapi masih berkaitan dengan aktivitas wanita ya yang di pekan lalu. Mungkin terkait dengan apa istri ataupun pasangan dia keluar kota gitu ya dalam waktu tertentu.
Contohnya kasusnya ketika istrinya itu ada ikatan dinas dari pekerjaannya dalam beberapa waktu, namun suaminya itu tidak bisa ikut atau mungkin tidak bisa menemani, ataupun mungkin tidak ada mahramnya khusus ya, yang dari keluarga ataupun sebagainya. Itu bagaimana sikap kita mungkin sebagai suami, kemudian izin apakah bisa diizinkan atau mungkin izin syarat seperti apa yang diberikan kepada pasangan kita yang mungkin ada ikatan dinas keluar kota di beberapa hari dengan rekan-rekan kerjanya. Itu Ustaz, tafadhol. Iya, ini sudah kita jelaskan. Intinya, wanita mau keluar rumah, yang pertama harus ada izin suami. Mau jauh, mau dekat, tetap keluar rumah harus ada izin suami. Kalau nggak ada izin, berarti semua langkahnya itu maksiat kepada Allah. Yang kedua, kalau sudah ada izin suami, misalnya apakah perlu mahram atau tidak? Maka jawabannya, wanita kalau melakukan perjalanan atau safar, wajib mahram yang mendampingi. Mahram itu laki-laki yang balik ya. Laki-laki yang haram dinikahi. Baik mahram nikah maupun nasab. Mahram nikah itu suami, kalau mahram nasab itu seperti bapak, anak, saudara, paman, ponakan itu mahram nasab yang laki-laki. Nah, kalau wanita melakukan perjalanan yang wajib ada mahram yang ini itu tergantung jarak waktu perjalanan, bukan jarak ya, tergantung lamanya perjalanan untuk mencapai tujuan. Misalnya rumahnya Jogja, ikatan dinasnya di Jakarta. Yang dihitung itu bukan lamanya di Jakarta, tetapi perjalanan dari Jogja ke Jakarta itu berapa jam. Yang wajib dampingi mahram itu kalau lama perjalanannya lebih dari sehari semalam. Lebih dari semalam. Itu wajib ada mahram. Tapi kalau kurang dari sehari semalam, tidak wajib pakai mahram. Yang mengizinkan suami. Syaratnya kalau sudah sampai Jakarta harus diniatkan mukim, tidak boleh safar lagi. Itu ya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Almaladi. Ini sebagai kesimpulan materi ya, yang beliau bersangkutan ingin bertanya, mohon di akhir kesimpulan materi ini dari Ustadz, saya kurang paham gitu. Iya, sekaligus penutup ya, kesimpulan. Karena ini memang dibagi dua sesi. Jadi aktivitas wanita, kalau wanita mau melakukan aktivitas, yang harus dipegang dulu apa? Yang wajib bagi wanita itu apa? Satu, menjadi ibu. Dua, menjadi robatul bait, pengatur rumah tangga. Tolong jaga tugas utama itu. Kemudian yang kedua, wanita boleh melakukan aktivitas seperti laki-laki di luar rumah. Pertama, tugas utama yang dua itu sudah kelar ya, sudah tertunaikan. Maka wanita boleh beraktivitas di luar rumah seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, menjadi pegawai dan sebagainya, menjadi karyawan. Selama mengikuti ketentuan dalam Islam, yaitu keluar harus ada izin suami. Kalau jarak safarnya lebih dari sehari semalam harus ada mahramnya, harus menutup aurat, tidak boleh ikhtilat ketika di kantor dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada jabatan-jabatan yang tidak boleh diduduki wanita, yaitu jabatan yang berhubungan dengan kekuasaan, yaitu menjadi khalifah, menjadi muawin, menjadi wali, menjadi amil, termasuk qadhi madzolim. Nah, selalu berarti menjadi pimpinan boleh, menjadi pejabat boleh, asal itu akadnya ijaroh, bukan akad hukam ya, kekuasaan. Semoga bisa difahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga setiap ilmu yang disampaikan bisa kita teladani dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gun serta keluarga selaku Onaris Karima Publik Syariah yang selalu memfasilitasi kita dalam kajian-kajian ilmu di setiap pekannya. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau dan semoga Allah mudahkan dalam setiap aktivitas dan bisnisnya beliau. Amin. Alamin. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Iskariman Properti Syariah yang sudah mengikuti kajian pagi hari ini dari awal hingga akhir. Semoga kajian Jumat ini menambah wawasan dan keberkahan untuk kita semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan dengan materi-materi luar biasa lainnya. Dan kita tutup agenda kajian pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah, kemudian istighfar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam Terima kasih Dan rekan-rekan yang sudah jazakallah hadir di situ. khair.